Diana Boru Pangaribuan dan Kakak Helena Boru Haloho. Adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah ya adik-adik ya. Bangun pagi walaupun agak berat, tapi kita harus bersyukur kita dikasih kesehatan ya Kakak Diana ya. Betul sekali Kak Helena, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Baik Kakak Diana, kita tidak berlama-lama lagi, kita ajak adik-adik berdiri. Ayo adik-adik diri yuk. Ya, semuanya berdiri, kita mau memuji Tuhan. Harus semangat. Jangan malas, semangat ya. Iya bagus, sudah berdiri semua kan yuk. Nah, sudah berdiri, kita boleh nyanyi Kakak Diana. Kita mau nyanyi lagu Sekolah Minggu Paling Yahud. Kalau paling Yahud, jempolnya hati dua. Anak Tuhan hebat. Iya, luar biasa ya Kakak Diana. Baik, kita akan pujian semuanya dengan sikap memuji Tuhan, berdiri dengan lagu Sekolah Minggu Paling Yahud. Kita menyanyikan lagu Tanganku ke Depan dan Tanganku ke Belakang. Boleh duduk di tempatnya masing-masing. Kita ambil sikap, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita memulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang tinggal di hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji-Mu. Amin. Baik, kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku.
anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskanlah Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Baik adik-adik, kita masih memuji Tuhan dengan lagu I Love You Jesus. Yaitu dari hukum Taurat ke-6. Demikian bunyinya hukum Taurat ke-6. Jangan membunuh. Sekali lagi, jangan membunuh. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa meminta kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Baik, adik-adik, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Marilah kita berdoa
untuk memohon pengampunan dosa kita. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita hari ini yaitu Lukas 14 ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita masih tetap memuji Tuhan dengan lagu bahasa Batak Goklas Niroha. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu dan Pra-Remaja Minggu tanggal 13 September 2020 adalah yang pertama. Apa kakak? Tetap ibadah di rumah mulai jam 7. Yang kedua kakak, tetap menjaga kebersihan di rumah. Iya, rajin cuci tangan dong pastinya ya kakak ya. Dan juga pakai masker kalau keluar ya kak ya. Dan yang ketiga kakak, ada aktivitas nanti adik-adik setelah ibadah ini, adik-adik boleh mengikutinya ya. Adik-adik kalau sudah membuat aktivitas itu boleh dikirimkan fotonya ya. Ketika selesai membuat kreativitas yang akan kakak sampaikan setelah ibadah ini, nanti ada di bawah ini, oke? Nah, yang keempat untuk pra-remaja apa kakak Diana? Bisa dilihat kali di sini ya kakak Diana? Ya, untuk pra-remaja nanti ada Zoom meeting ya, nanti diinfokan lewat WA grup pra-remaja HKBP Cibubur kak. Oke, baik.
Demikian warta sekolah minggu kita dan warta sekolah minggu dan pra remaja untuk minggu ini. Baik, kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dengan menyanyikan lagu Sombah Ma Jehovah di Batata. dan juga pra remaja yang Inang kasihi, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, duduk yang manis, dipersiapkan Alkitabnya, dan kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dapat mendengar firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ya, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada hari ini topiknya adalah Yesus Gembala yang baik. Apa? Yesus adalah Gembala yang baik. Inang Pendeta membacanya dari kitab Injil pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Yo, dibuka Alkitabnya ya. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, pintar, perjanjian baru. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Nang Pendeta membacanya demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam
dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang baik hati, yang rajin. Wow, semuanya ya. Ada sukacita untuk kita hari ini? Pasti ada. Kalau sedang sakit, Tuhan menyembuhkanmu. Ya, kalau lagi malas, ayo semangat supaya kita terus dapat bersukacita, belajar di rumah, membantu orang tua. Firman Tuhan pada hari ini, Yesus adalah gembala yang baik. Siapa nih yang pernah melihat seorang gembala? Oh, pasti ya. Kalau di daerah Timur Tengah itu banyak gembala-gembala yang menggembalakan domba. Kemudian apa lagi yang digembalakan? Kambing. Kerbau ada nggak yang menggembalakan kerbau? Kalau di Indonesia ada. Waktu Inang Pendeta di Sibolga itu di Barus ya, banyak itu kerbau-kerbau digembalakan. Oh, luar biasa di situ gembala-gembala, mereka pintar main suling, mereka bisa bernyanyi, ya mereka membawa bekal-bekalnya, makanannya, minumannya, juga ada senjatanya. Itu kalau seorang gembala itu ya dia harus tahu di mana ada padang rumput yang hijau, yang luas. Orang gembala dia harus tahu di mana ada sungai, di mana ada air. Supaya apa? Supaya ketika domba-dombanya lapar, bisa makan, ada rumput di situ. Kalau domba-dombanya haus, lalu di situ ada air, ada sungai yang bisa diambil airnya untuk diberikan minum. Jadi seorang gembala itu dia harus tahu apa tugasnya. Apalagi tugasnya? Tadi harus tahu di mana ada padang rumput, dia harus tahu di mana ada air. Terus apa lagi? Dia harus tahu apakah ada musuh, ada binatang buas. Apa ya biasanya binatang yang suka menerkam domba? Siapa yang tahu nih? Iya, pintar banget. Serigala. Makanya kan ada itu kalimat yang mengatakan hati-hati dengan serigala yang berbulu domba. Seorang gembala dia juga harus membawa apa? Dia membawa obat-obatan. Kalau dombanya terluka, maka diberikan obat. Terus apa lagi tugasnya gembala? Seorang gembala dia harus bisa menghibur induk domba kalau anaknya sakit, atau ada yang hilang anaknya, atau mungkin anaknya mati. Maka seorang gembala dia harus bisa menghibur induk domba. Apalagi tugas daripada
seorang gembala. Rupa-rupanya seorang gembala dia juga harus membawa alat, itu namanya gada. Untuk apa ini gada? Untuk menghukum. Kalau contohnya dombanya dia keluar dari kumpulan kawanannya, dari teman-temannya, terus berjalan terus akhirnya sesat. Nah, kalau gembala itu dia harus bisa menemukan domba yang hilang. Nah, kalau sudah ditemukan ini domba yang hilang tadi, maka kakinya harus dipukul. Harus dipukul pakai gada tadi ya. Nah, baru dia sedikit kakinya agak pincang. Nah, harus dipukul kakinya supaya jerah, jangan liar, jangan berontak, jangan kemana-mana pergi keluar dari kawanan itu. Nah, setelah dipukul kakinya, lalu bagaimana? Nah, itu dia, enak banget. Itu domba itu kemudian digendong karena dia sudah hilang, lalu ditemukan. Walaupun ditemukan harus, kalau sekarang dicubit aja dulu kakinya biar kakinya jangan panjang kesana kesini gitu. Baru dipeluk lalu digendong. Anak-anak sekolah minggu, Inang Pendeta mau tanya ini, siapa nih yang pernah pergi kabur dari rumah? Yuk, siapa yang pernah kabur dari rumah? Minggat. Kenapa ada anak kabur dari rumah? Karena orang tuanya mungkin marah-marah. Kenapa orang tua marah? Ya karena kita juga nakal kan? Iya. Masa sih orang tua nggak marah kalau kita seharian terus hanya main game, nonton apa tuh yang ada di YouTube, terus main semuanya sampai nggak ingat makan, nggak ingat mandi, nggak ingat tidur siang, nggak ingat mengerjakan PR-nya. Ya marah dong mama kita ya. Coba mama kita marah mungkin dicubit kaki kita gimana? Langsung kabur. Wah, masa langsung kabur? Harusnya kita bersyukur kalau mama kita menasehati kita, memberikan hukuman. Kalau kita salah, nggak mungkin dong kalau kita nggak salah kita dihukum, ya kan? Nah itu dia. Nah jadi itulah tugas dari gembala. Apalagi yang istimewa dari seorang gembala? Seorang gembala itu ternyata dia tahu nama-nama dombanya. Rupanya dulu ya waktu di Palestina dan sampai sekarang juga itu jadi tradisi. Nama-nama hewan-hewan itu diberikan nama. Sama kayak Blackie gitu ya, atau si Meong ya, atau si Manis gitu. Kalau waktu Inang Pendeta di kampung-kampung melayani ya, itu rupanya nama-nama kerbau-kerbaunya ada namanya loh. Jadi seorang gembala kerbau itu dia tahu nama kerbau-kerbaunya itu. Ya ada namanya si bulan, ada namanya si mesra, ada namanya si bintang. Semua ada nama-namanya. Padahal kan kerbau mirip-mirip wajahnya ya, tapi kenal dia. Nah itu dia. Maka seorang gembala juga begitu. Domba-domba ini kan kembar, wajah-wajahnya mirip dia, tapi dia tahu ini si A, ini si B, ini si C, ini si D, tahu semuanya nama-namanya. Itu dia. Kalau kita gimana? Orang tua kita pasti dia tahu nama kita. Karena apa? Muka kita berbeda-beda kan. Tapi coba kembar, ada itu yang kembar 10. Tahu nggak? Ada seorang ibu, dia kenal juga anaknya namanya si ini, si ini, si A, si B, si C. Padahal kembar 10. Nah itu dia luar biasa ya. Rupanya ada tertentu yang bisa dikenali. Maka kata Yesus bahwa aku mengenal suara dombaku, aku mengenal nama-nama mereka. Kalau di ayat 3 Inang Pendeta baca ya, untuk dia penjaga
membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Menurut namanya. Jadi domba-domba itu punya nama. Nah, itu dia luar biasa. Nah, anak-anak sekolah minggu yang kekasih, apa kata Yesus? Kata Yesus, akulah gembala yang baik. Ku kenal dombaku, ku tahu namanya, dan aku mau menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Tapi coba gembala-gembala upahan, karena mereka yang tidak memiliki domba-domba itu, kalau datang musuh atau pencuri datang, mereka lari, mereka kabur. Karena apa? Karena digaji. Tapi kalau itu milik kita sendiri, maka itu sangat berharga. Maka kita rela untuk menyerahkan, menjaga mereka, memelihara. Nah, di sini digambarkan bahwa kita adalah domba, dan Yesus itu adalah gembala. Maka kita sebagai domba, kita harus mengikuti dia dari belakang. Dan pendeta mau tanya nih, apa ya kelebihan kekurangan daripada seekor domba? Nah, mau seorang domba ya kita domba gitu ya. Mau dibilang seekor domba ya domba. Yang asli adalah hewan. Coba apa kelebihan daripada domba? Siapa yang tahu? Ayo, ini pendeta kasih hadiah nanti kalau ada yang tahu. Ada yang tahu? Nah, ini pendeta kasih jawabannya nih. Yang pertama nih ya, kelebihannya dan juga itu juga kekurangannya. Apa itu? Kakinya. Di mana? Kakinya. Itu dia. Walaupun kakinya pendek, tapi kalau lari tuh lincah dia, cepat. Nah, itu dia. Tapi karena cepat begitu, ya, kalau ada godaan yang datang, denger nih, di sana ada padang rumput yang lebih hijau katanya. Oh ya, nah itu bahasa hewan kira-kira ya, bahasa domba. Oh di mana? Di sana katanya gitu. Nah, lalu mereka langsung pergi cepat sekali ke sana, langsung lari untuk mencari padang rumput yang lebih hijau. Rupa-rupanya sangat jauh tempatnya. Akhirnya mereka tersesat. Bisa pulang lagi nggak? Nggak bisa. Susah mereka mencari di mana itu tadi kawanan teman-temannya. Itu yang pertama, kakinya. Yang kedua apa? Telinganya. Di mana? Telinganya. Telinganya itu peka, dia mendengar suara dari luar. Godaan-godaan tadi, itu sangat diterima oleh mereka. Yuk kita ke sana katanya. Ayo, mereka pergi ke sana. Dan itu juga kelebihannya. Kekurangannya gampang tergoda ya. Dan kelebihannya apa? Mereka mengenal suara gembala. Coba kita bayangkan dulu nih, kalau domba itu adalah saya. Sama nggak? Kekurangan dan kelebihannya sama. Kakinya, ya, ini kaki kita nih ya. Kalau nanti sebelum COVID ini, ya kita kan ke sekolah, ya kan? Iya. Terus pulang sekolah nih, datang teman-teman. Yuk kita ke sana. Di sana ada jajanan yang enak loh. Mau nggak? Ayo. Cepet kan? Cepet pergi ke sana. Ya kan? Tapi coba disuruh mamanya. Jessica, Marta, coba. Ayo nak, bantu mama dulu. Cuci piring. Kemana dia pergi? Bukan ke dapur. Kemana? Ke tempat tidur. Itu kan? Iya. Akhirnya nggak mau pergi untuk mencuci piring, membantu orang tua. Atau tadi apa kelebihan yang lain? Telinga, ya kan? Dipanggil mamanya ini, nama kita dipanggil. Eka, ayo sini. Pura-pura nggak denger, dia. Pura-pura buka bukunya, baca
supaya jangan disuruh. Tapi kalau temennya yang telepon ini di WA, langsung cepat. Ayo apa deh? Apa teman? Gitu. Langsung cepat sekali kan mendengar temannya, ya. Nah, itu dia. Maka inilah kelebihan dan kekurangan domba. Maka kata Yesus bahwa domba-domba itu akan kutuntun dan aku mengasihi mereka. Maka Yesus adalah gembala, kita dombanya, kita adalah umatnya. Nah, oleh karena itu sebagai domba Allah kita, sebagai umat Tuhan, mari kita rajin mendengarkan firman Tuhan. Kita dengar-dengaran akan suara atau perintah, ajaran dari orang tua kita, dari guru kita, dari kakak-kakak sekolah minggu, dari amang-inang pendeta, dari amang-inang parhalado, ya kan? Iya. Dan agar kita bisa melawan godaan-godaan yang datang. Hati-hati. Serigala berbulu domba. Itu penipu, itu pencuri. Hati-hati yang mencuri pandanganmu, mencuri hatimu, ya, yang memikat hatimu untuk jauh dari Tuhan. Maka inilah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Kita harus mengikuti Yesus sebagai gembala di belakangnya. Gembala itu di depan, kita domba berjalan di belakangnya mengikuti. Apa yang kita ikuti dari seorang gembala? Karakternya. Apa karakternya? Mengasihi, menjaga, memelihara, memperhatikan, peduli. Itu dia. Allah lebih daripada itu. Makanya kata Yesus, akulah gembala yang baik. Dia adalah Tuhan yang senantiasa mempedulikan, memelihara, menjaga, dan memberikan kehidupan bagi kita. Maka kita sebagai domba, sebagai umatnya, kita harus mendengar suara Tuhan. Jangan kita dengar bisikan-bisikan dari luar, mendengar suara-suara sumbang dari luar, mendengar suara godaan-godaan dari luar. Jadi malas belajar, malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, malas untuk melakukan yang terbaik. Maka ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, itu yang menjadi kekuatan bagi kita, dan kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi domba-domba yang baik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Yesus, Engkau adalah gembala yang baik, kami adalah domba-domba-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengorbankan nyawamu agar kami selamat, dan Engkau yang sudah memberikan kekuatan bagi kami agar kami menjadi domba-domba-Mu yang siap untuk menantang segala godaan, tantangan yang akan datang dalam kehidupan kami. Dan juga Engkau menjaga kami dari segala musuh yang adalah serigala berbulu domba. Beri kami hati kewaspadaan, beri kami kehati-hatian agar kami selalu mengikuti jalan Tuhan, karena Engkaulah gembala yang baik yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau, yang menyediakan makanan dan minuman bagi kami, yang menghibur kami ketika kami berduka, yang memberikan kesembuhan bagi kami ketika kami sakit, yang memberikan kepintaran bagi kami untuk kami dapat menimba pengetahuan ilmu yang menjadi bekal dalam hidup kami, dan firman-Mu yang adalah pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu dan semua pra remaja di gereja Tuhan pada saat ini. Engkaulah yang menyediakan masa depan
bagi mereka. Berkati setiap orang tua, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, agar mereka boleh bersukacita mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Pada hari Minggu yang indah ini, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkaulah gembala yang baik Tuhan, dan kami domba-domba-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau bernyanyi ya, juga para remaja. Ayo berdiri, kita penuh dengan suka bernyanyi apa nih? Mari ikut gembala yang baik. Ikutlah gembala, bila namamu dipanggil, bila namamu dipanggil, bila namamu sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik, sekarang kakak mau menunjukkan kepada adik-adik untuk kreativitas hari ini, yaitu yang berhubungan dengan apa kakak Diana? Firman Tuhan hari ini. Iya, tapi apa? Oh, tentang gembala yang baik. Iya, gembala yang baik. Kalau gembala yang baik, berarti biasanya ngapain ya kakak Diana? Gembala itu berhubungan dengan apa ya? Oh iya, domba. Domba. Biasanya gembala membawa domba-dombanya untuk mencari makanan ya kakak Diana ya. Iya, betul Kak. Iya. Jadi setiap gembala pun harus tahu domba-dombanya. Nah, adik-adik sekarang kakak mau mengajari adik-adik untuk menggambar domba dan menempel bulu domba. Ya, biasanya bulu domba itu seperti ini, kriwil-kriwil nih. Dibulat-bulatin dulu seperti ini. Udah kakak siapin. Adik-adik boleh mempersiapkan kapas mama yang biasanya buat wajah ya. Mamanya lihat dan tanya mama, cari mama bagi kapas dong gitu. Ambil kapas mama, lalu siapkan lem ya, siapkan lem, siapkan pensil atau ballpoint ya, boleh spidol. Nah, adik-adik juga siapkan buku gambar, atau kalau tidak ada buku gambar apa nih kak, kertas HPS kalau ada di rumah. Kalau nggak ada, boleh juga dengan buku tulis ya kakak ya. Iya. Apa aja media yang ada di rumah, nggak perlu keluar untuk ngeprint ya. Kita mau belajar menggambar domba itu dari bentuk gelombang ya. Oke, seperti ini nanti jadinya teret. Oke, kita akan memulai. Pertama adik-adik gambar dulu domba. Nanti adik-adik dikasih kakaknya ya. Foto seperti ini adik-adik hanya melihat saja. Lihat dulu gelombang seperti pohon ya. Seperti pohon. Lalu nanti kasih kepala di tengah, lalu kasih telinganya, kasih kakinya seperti bentuk persegi panjang ya. Oke, kita mulai. Check it out. Pertama, kakak Helena mau gambar dulu. Seret. Ada bunyinya loh kakak Diana. Hup. Kakak punya aku jelek, nggak sama kayak kakak punya, nggak apa-apa. Nggak sama seperti ini nggak apa-apa ya kakak ya. Yang penting adik-adik bisa dulu untuk menggambar ya. Adik-adik nggak melulu ngeprint, oke? Lalu kasih kepalanya seperti ini ya. Bentuk kepalanya seperti itu. Ada matanya juga ya kak. Iya, ada matanya. Sekarang kita gambar kepala domba.
Kakak gak bagus punya aku. Nggak apa-apa ya. Mau matanya juring begini nggak apa-apa ya. Ada telinganya. Punya anak-anak, punya adik-adik lebih bagus loh nanti ya. Oh, nanti jangan lupa di-share ya, Kak. Iya, jangan lupa di-share. Lalu kasih kakinya di sini. Kakinya ada Oke, berapa ya, ada Kak? Oh, ada 4. 2, Kak. 2. Oh, 2, bukannya 4 ya, Kak? 2 kanan, 2 kiri. Oh, gitu. Jadi 4, Kakak. Oke, seperti ini. Oke. Nggak perlu harus bagus banget, tapi adik-adik sudah bisa menggambar sendiri. Itu sesuatu banget loh Kakak Diana. Lalu adik-adik boleh hitamin dengan pensil warna atau krayon warna hitam. Nih, Kakak pakai spidol aja. Nih juga diwarnain. Ya, Kakak Diana sambil membuat bulunya Kakak. Oke, kalau sudah sudah mau selesai. Nah, ini adik-adik lemnya, tempel kapasnya, lalu ditempelkan. Nih, cara menempelnya seperti ini. Adik-adik boleh ambil lem. Nih, Kakak. Sret. Gini dulu, Kakak. Jangan diambil lem, nanti nempel Kakak di situ, di sini dulu. Lalu ambil kapas dari sini Kak dengan tangan yang sebelah. Nanti semuanya belepotan. Nih, hep. Tuh. Hep. Jadi. Hup. Ada suaranya ya, Kakak ya. Nih, kasih lagi. Kalau lengket adik-adik di tangannya nggak perlu nangis. Setelah itu cuci tangan. Iya, anak remaja boleh juga ya Kakak Diana ya. Nanti kalau sudah selesai, adik-adik boleh kirim ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Sunday School ya. HKBP Cibubur ya, Kak? Iya benar HKBP Cibubur. Nanti dikirim lagi ke HKBP yang lain ya Kakak Diana ya. Kan HKBP Tarutung lagi. Iya ya, kejauhan Kakak Diana. Mereka ntar bingung ini anak siapa. Oke. Ayo Kakak Diana. Ya, seperti ini ya nanti ya. Nah, lalu kalau sudah selesai, adik-adik nanti lihat seperti ini. Jadi ya, adik-adik boleh tulis di sini domba yang baik. Tulis nama adik-adik ya. Ya, di sini tulis namanya siapa? Jessica atau Raja atau siapa lagi Kakak anak sekolah minggu kita? Riando. Oh, Moti ya. Masih banyak lagi ya. Agung, jangan lupa Agung. Fania, jangan lupa ya Fania ya. Oke, nanti langsung difoto kirim ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Cibubur. ya. Bye bye, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.